Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Estining Tias, NIM 12021800032 dari kelas SI 4208. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang KPI, skema Human Resource. Sebelumnya, apa itu KPI? KPI adalah Key Performance Indicator, yang merupakan alat ukur dalam menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Perusahaan menggunakan KPI untuk mengukur kesuksesan pencapaian target mereka. Adapun karakteristik dari KPI yaitu pertama, ukuran non-finansial, 2, ukuran yang sering digunakan atau regular measurement, 3, ukuran yang diketahui oleh manajemen, 4, semua orang yang ada dalam suatu organisasi telah mengerti dan memahami KPI. Selanjutnya, tanggung jawab kepada individu dan tim, memiliki efek yang sangat signifikan, dan yang terakhir memiliki efek yang positif. Kemudian ditampilkan skema human resource yang ada tabel-tabel, ada employee department history, shift, job candidate, dan employee pay history. Berikutnya ada bagaimana kita dapat menyusun KPI untuk human resource. Sebuah KPI yang baik untuk perusahaan hendaknya mempunyai karakteristik tertentu. Pertama, KPI harus konkret, ia harus memiliki target yang jelas dan gamblang. Kedua, KPI yang baik harus terukur. Pastikan hal-hal yang ada dalam KPI merupakan hal-hal yang dapat diukur oleh indikator tertentu. Ketiga, KPI harus realistis. Tidak boleh menentukan target yang muluk-muluk dan susah dicapai. Nah, yang terakhir, KPI harus relevan. Pastikan memiliki indikator yang berkaitan dengan perusahaan. Yang pertama di sini ada absensi kerja. Dari tingkat kehadiran karyawan, kita bisa memperhitungkan berapa nilainya. Tidak hanya prediksi absensi karyawan di masa depan, tetapi juga hal lain lebih mendalam. Dari tingkat kehadiran karyawan, kita juga bisa mengetahui nilai motivasi dan keterlibatan karyawan. Karyawan yang sering absen bekerja memiliki kecenderungan nilai motivasi dan keterlibatan yang rendah. Penyebabnya adalah karena karyawan yang sering absen tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaan. Akibatnya, ia akan merasa enggan untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Yang kedua ada durasi kerja. Pada poin ini, KPI akan membantu kelangsungan perusahaan. Durasi kerja suatu posisi tidak sama dengan durasi kerja dalam suatu hari, tetapi terkait dengan ketahanan karyawan dalam sebuah posisi. Di saat seorang karyawan tidak mengalami kenaikan pangkat atau promosi, maka akan lebih besar pula kemungkinan untuk hengkang dari perusahaan. Nah, dari sini kita bisa mengukur sejauh manakah waktu rata-rata karyawan untuk bertahan pada suatu posisi. Lalu ada pelatihan yang dilakukan. Nah, maksud di sini hal ini sangat penting untuk pengembangan karyawan dan tentunya untuk kelangsungan perusahaan. Poin ini harus ada dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelatihan yang diberikan telah membuahkan hasil atau justru tidak sama sekali. Dalam poin ini jangan lupa juga untuk menghitung biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan. Ini penting untuk menghitung berapa uang perusahaan yang dihabiskan pada pengembangan karyawan. Yang terakhir ada waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target. Poin ini merupakan sebuah indikator untuk mengukur tingkat efisiensi kerja dari setiap karyawan. Kita dapat mengukurnya dengan memberikan tugas atau target khusus dalam rentang waktu tertentu. Apabila karyawan mampu menyelesaikan sesuai dengan target waktu, maka ia lolos dalam indikator tersebut. Dari sini kita dapat mengukur berapakah waktu produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan demikian, kita akan segera mengetahui jika perusahaan mengalami keterlambatan produksi. Saat kita bisa segera mengetahui penyebabnya, maka upaya penyelesaian masalahnya pun bisa dilakukan dengan cepat. Sekian penjelasan dari saya tentang KPI dalam skema Human Resource. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.